diminta melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak tahun 2020, harusnya sekitar tahun depan itu harus sudah selesai, harus sudah rampung. Nah, di mana ketika itu tidak rampung, otomatis Omnibus Law itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Nah, sebenarnya sebelum ada Omnibus Law, dari orang asing itu udah bisa memiliki properti di Indonesia. Nah, dasarnya itu ada di PP nomor 103 tahun 2015. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing merupakan yang pertama landed house atau rumah tinggal di atas tanah, di atas haknya itu adalah hak pakai atau hak pakai atau hak pakai di atas hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah. Nah, yang kedua itu adalah rumah susun atau yang biasa kita dengar dengan apartemen. Nah, ini yang kaitannya tadi dengan landasan filosofis. Kenapa hak pakai? Nah, karena hak pakai itu dimiliki untuk jangka waktu tertentu. Nah, nanti akan saya bicara berapa jangka waktunya. Nah, itu berkaitan dengan landasan filosofis kita, karena di sana dikatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, jadi dalam arti kita memberikan properti untuk orang asing supaya dia bisa berinvestasi di Indonesia, dia bisa bekerja di Indonesia, sehingga pendapatan Indonesia itu semakin tinggi dari pajak dan bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, sehingga akan berpengaruh kepada kemakmuran dari rakyat Indonesia sendiri. Nah, inilah mengapa di sini dikatakan yang dapat digunakan itu adalah hak pakai. Nah, yang kedua adalah apartemen yang dibangun di atas bidang hak pakai. Kembali lagi ke hak pakai. Nah, nanti boleh nanti akan lebih jelas juga di slide selanjutnya. Nah, pasca Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, di sini dikatakan di pasal 144 bahwa hak milik atas satuan rumah susun atau apartemen diberikan kepada warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, warga negara asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Yang terakhir adalah perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. Nah, itu sebenarnya sudah diterapkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Nah, di PP tahun 2015 hak milik atas satuan rumah susun itu sudah dapat dimiliki oleh orang asing dengan dasar tadi hak pakai tadi. Nah, namun nanti akan terlihat perbedaannya. Nah, di sini lebih dipertegas lagi sebenarnya. Di dalam PP yang tadi itu belum diatur mengenai kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing hanya diberikan di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga nih buat Bapak Ibu yang berprofesi sebagai broker. Nah, karena nggak semua apartemen, nah menurut Undang-Undang Omnibus Law, nggak semua apartemen itu bisa dijual kepada orang asing. Nah, kita harus melihat apakah daerah itu sebagai kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, kawasan industri, atau kawasan ekonomi lainnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, dari mana nih kita tahu nih kawasan ekonomi khusus? Nah, itu ada berdasarkan pemerintah daerah bahwa itu termasuk kawasan ekonomi khusus. Itu ada websitenya kalau misalnya Bapak Ibu agak sulit gitu kan membedakan yang mana kawasan ekonomi khusus atau enggak. Nah, ada di website coba aja dicek di Google search gitu kan. Kawasan ekonomi khusus itu dia punya website .go.id. Nah, itu yang website resminya.
Nah, kita bisa ngelihat di situ di mana-mana aja kawasan ekonomi khusus yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara resmi. Nah, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya. Nah, itu akan ya kita lihat di kawasan perdagangan seperti Jakarta, gitu kan. Kita lihat di daerah Sudirman. Nah, kalau misalnya kita jualnya di misalnya di Serang, gitu kan. Nah, itu sepertinya belum masuk kawasan industri, gitu kan, atau kawasan perdagangan atau kawasan ekonomi lainnya. Jadi dari segi teritorial itu perlu diperhatikan. Nah, itu berdasarkan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, nah ini dipertegas lagi. Nah, ini perbedaannya sebenarnya dari sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing, nah merupakan, nah tadi landed house sama, gitu kan. Nah, tapi dia lebih luas landed house-nya. Yang pertama ada hak pakai atau hak pakai di atas hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik dengan akta PPAT atau hak pengelolaan berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah dengan pemegang hak pengelolaan. Nah, tadi kan ada hak pakai aja. Nah, hak pakai itu adalah hak yang dimiliki oleh negara atau pihak lain yang kekuasaannya, gitu kan, diserahkan sebagian kepada pemegang hak pakai, ya kan. Nah, itu dia definisi dari hak pakai. Jadi di sini lebih luas, dalam arti bisa hak pakai di atas hak milik, dalam arti tanah itu udah hak milik dari pihak ketiga. Nah, itu bisa dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai. Nah, jadi nanti dibuat perjanjian pemberian hak pakai di hadapan PPAT kepada si developer. Nah, itu bisa seperti itu, atau langsung kepada si orang asing tadi atau badan hukum asing. Nah, hak pengelolaan berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah, nah hampir sama seperti yang tadi. Nah, tapi hak pengelolaan ini biasanya lebih ke government. Dia kementerian, lembaga instansi pemerintah, BUMD, BUMN, gitu kan. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan hak pengelolaan ini bisa dikerjasamakan dengan swasta. Nah, karena dari aturannya juga membuka peluang untuk itu. Nah, yang kedua nih, rumah susun atau biasa kita dengar dengan apartemen dibangun di atas tanah. Nah, ini yang menjadi perbedaan juga, dan pasti akan menjadi kemudahan buat Bapak Ibu broker sekalian, bahwa selain hak pakai berdasarkan Omnibus Law, jadi bisa juga di atas hak guna bangunan. Nah, jadi selain hak pakai itu bisa di atas hak guna bangunan. Jadi biasanya nih developer kan udahlah ini disamaratain aja, karena kan banyak buyer yang pingin tanahnya di atas HGB daripada hak pakai, gitu kan. Karena dari sisi kemudahan, nanti saya bicara juga dari jangka waktu. Nah, itu juga lebih fleksibel kalau HGB. Nah, jadi teman-teman broker nggak usah perlu ada penurunan hak lagi ke hak pakai. Nah, jadi kalau memang udah HGB itu udah ready to sell, gitu kan, ke WNA, orang asing atau badan hukum asing. Nah, yang kedua itu hak pakai atau hak guna. Nah, ini ada hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah negara, hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan, atau hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Nah, ini sebenarnya teknis di developer, gitu kan, karena tanah negara itu adalah tanah kita katakan biasanya tanah tidak bertuan. Dia bukan hak milik, dia bukan HGB, dia nggak ada hak pengelolaannya, dia bukan bukan tanah ulayat adat, gitu kan. Nah, itu biasa dikatakan tanah negara, atau biasanya yang sudah di HGB-kan atau
hak pakaikan dan itu udah jangka waktunya sudah habis dan tidak diperpanjang, itu kembali ke negara, atau bisa juga sebagai tanah terlantar yang ditetapkan berdasarkan penetapan pemerintah. Nah, yang ini saya jelasin aja supaya siapa tahu di sini ada developer juga, jadi bisa berbagi ilmu ya. Nah, terus ada tanah hak pengelolaan seperti yang saya jelaskan tadi, itu lebih ke government, tapi nggak menutup kemungkinan itu bisa dikerjasamakan dengan swasta. Nah, bedanya nanti di jangka waktu juga. Kalau misalnya hak pengelolaan terkait dengan jangka waktunya nanti akan bisa lebih diperpanjang daripada di atas tanah negara. Nah, selanjutnya itu ada hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Nah, tanah hak milik ya pasti kita udah tahu semua bahwa itu sudah diserahkan kepada orang perseorangan atau badan hukum yang ditentukan berdasarkan undang-undang, tapi bukan badan hukum PT ya. Kalau badan hukum PT itu udah pasti HGB, nggak bisa hak milik. Nah, terus kepemilikan rumah tempat tinggal hunian orang asing sebagaimana dimaksud yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu ada batas-batasannya. Yang pertama ada harga ditetapin. Nah, kedua luas bidang tanah. Yang ketiga jumlah bidang tanah atau unit satuan rumah susun. Terus yang terakhir adalah peruntukan untuk rumah tinggal atau rumah hunian. Nah, ini sebenarnya aturan ini agak nyangkut gitu kan. Nah, karena sebenarnya Omnibus Law itu ada beberapa aturan yang belum disempurnakan. Jadi ada perlu aturan-aturan pelaksana dari aturan-aturan ini. Nah, tapi dengan adanya yang tadi saya jelaskan, uji material terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, nah dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada negara untuk menyetop terkait dengan aturan-aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja dan fokus untuk memperbaiki dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, gitu kan? Karena khawatir tidak adanya kepastian hukum karena proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak diakui secara sah atau ada cacat formilnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti saya jelaskan ya lebih lanjut di next slide. Nah, batasan kepemilikan properti untuk WNA. Nah, tadi melanjutkan yang tadi nih. Jadi ada beberapa yang sudah dikeluarkan aturan pelaksananya, itu ada Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021. Nah, ini kepemilikan rumah tinggal atau hunian untuk orang asing, gitu kan. Nah, untuk tapak, untuk rumah tapak atau landed house, nah itu rumah dengan kategori rumah mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu satu bidang tanah per orang per keluarga, ya kan? Dan atau tanah paling luas 2000 meter persegi. Nah, itu yang untuk landed house, rumah tapak. Nanti ini saya share, nggak apa-apa. Nanti saya share ke grup, jadi supaya bisa menjadi acuan. Nah, yang kedua itu ada rumah susun dengan kategori rumah susun komersial. Nah, yang untuk landed house ini sebenarnya udah ada gitu kategori aturan pelaksananya. Nah, tapi memang belum sempurna. Nah, di sini dijelaskan lagi, apabila ada dampak positif terhadap ekonomi dan sosial, maka rumah tapak atau landed house tadi dapat diberikan lebih dari satu bidang tanah atau luasnya lebih dari 2000 meter dengan izin menteri. Nah, dikecualikan untuk pemilikan rumah tinggal atau hunian untuk perwakilan negara asing atau konsul atau kedutaan atau badan hukum internasional. Nah, ini kita masuk ke batasan harga nih. Batasan harga yang dapat dimiliki untuk WNA, gitu kan. Nah, tadi kan udah dijelaskan kalau harga itu ditentukan juga. Jadi nggak bisa nggak bisa yang rumah-rumah yang murah gitu, itu nggak bisa karena ya tadi yang asas keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia tadi, dasar filosofis yang saya jelaskan tadi, bahwa memang memperhatikan banyaknya warga negara Indonesia yang belum kebagian rumah, gitu kan, karena memang
penghasilannya cukup rendah. Nah, itu yang kita hindarin. Itu yang dihindarin dari aturan perundang-undangan, supaya WNA yang bisa memiliki properti di Indonesia itu hanya memang properti-properti yang dianggap untuk masyarakat menengah ke atas. Nah, di sini ada dikatakan bahwa rumah mewah sebagaimana dimaksud yang tadi gitu kan, merupakan rumah yang harga jualnya di atas 15 kali harga rumah umum yang ditetapkan pemerintah. Nah, sebenarnya ini juga udah ada aturan ini, bukan aturan baru. Jadi PP yang 2016-nya sebagai tindak lanjut dari PP yang 2015 yang tadi saya jelaskan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci. Nah, dijelaskan secara rinci untuk harganya berapa, gitu kan? Jadi nggak pakai 15 kali harga rumah umum, gitu kan? Nah, mereka langsung jelaskan, misalnya di Jawa berapa, di Sumatera berapa, di Kalimantan berapa, ya kan? Nah, itu lebih proper saya rasa. Kalau ini kan 15 kali harga rumah umum yang ditetapkan pemerintah pusat ini ya bisa berubah-berubah, itu tergantung subjektivitasnya. Nah, kalau di sini saya ngelihatnya dari aturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, di sini ada di tahun 2020 dijelaskan mengenai batas harga jual rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum dalam keputusan Menteri. Nah, keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, sebenarnya ini harga yang udah saya naikin 15 kali harga rumah umum, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari itu berarti diturunin 15 kalinya, gitu kan. Kebetulan saya kalau hitung-hitung agak susah, makanya tadi staf saya yang hitungin, jadi saya nggak pusing kalau ntar ada pertanyaan. Jadi udah saya buat ini. Nah, ini jadi 15 kali kalau dihitung dari harga jual rumah umum atau landed house atau satuan rumah susun yang ditetapkan di keputusan Menteri PU, gitu kan, dan Perumahan Rakyat tahun 2020. Nah, ini yang udah dinaikin jadi segini, gitu kan. Nah, tapi ini bukan acuan yang bisa yang baku untuk diterapkan, tidak. Nah, selama nanti kita bisa mencari referensi lain, gitu kan. Nah, yang kriterianya itu adalah pemerintah pusat. Nah, itu bisa kita jadi acuan. Jadi nggak kita baku terhadap acuan dari keputusan Menteri Pekerjaan Umum ini. Jadi ini bisa terlalu luas ini sebenarnya. Jadi harusnya sih lebih dipastiin supaya tidak ada keraguan-raguan. Nah, tapi Pak, aku langsung pas slide ini nih. Siap. Artinya kita pakai acuan ini aja boleh ya Pak Lawyer? Boleh pakai acuan ini, boleh, nggak berarti salah. Nah, nanti kita bisa juga nih misalnya pinginnya lebih murah, gitu kan, supaya nggak terlalu susah nyari bayarnya. Nah, kita tinggal cari lagi aturan yang lain, gitu. Jadi nggak baku. Itu ya sebenarnya lebih fleksibel ya. Untuk broker sebenarnya lebih diuntungkan harusnya, ya kan. Nah, tapi ini kalau misalnya dari Bapak Ibu mau acuan ini bisa karena ini dikeluarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu termasuk dalam wewenang dari pemerintah pusat, gitu. Dan ini aturan terbaru yang dikeluarkan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. Dan ada sebenarnya yang tadi yang saya aturan PP 2016 itu kan, yang ada aturan bakunya. Nah, kenapa nggak saya masukin? Karena itu udah dicabut. Jadi aturan itu udah dicabut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebenarnya itu malah nggak bisa diberlakukan lagi. Itu. Nah, sedangkan untuk rumah susun atau apartemen komersial, nah, adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini sebenarnya
multi tafsir juga ya. Kita mengatakan bahwa rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Ya memang ada beberapa rumah susun yang menjadi subsidi pemerintah, ya kan. Nah tapi di balik itu semua kalau kita bilang keuntungan ya bisa aja dari mana-mana gitu kan. Walaupun itu disubsidi pemerintah, developernya kan untung, bukan nggak mungkin dia bangun rumah susun disubsidi pemerintah dia nggak untung, ya namanya sedekah, ya kan. Nah jadi ini keuntungan bagi siapa gitu kan. Ini kan jadi keraguan-raguan lagi nih, ya kan. Nah inilah kekurangannya beberapa ada aturan di Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, sehingga itu menjadi perhatian dari Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada pemerintah untuk memperbaikinya dalam waktu 2 tahun. Gitu. Nah ini kita main di jangka waktu nih. Nah ini jadi untuk pengetahuan juga nih, kalau misalnya dari teman-teman mau ngasih atau menawarkan properti ke WNA, pasti pertanyaan yang harus bisa dijawab. Ini kita bisa dapat berapa lama nih, atau memang apakah ini permanen gitu kan, atau ada batasan waktunya. Nah ini nih jawabannya. Kalau misalnya HGB gitu kan, diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, bisa diperpanjang waktu 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu 30 tahun. Nah ini enaknya nih kalau untuk apartemen. Nah jadi kalau untuk apartemen khusus untuk Omnibus Law, nah ini sebenarnya sangat diuntungkan. Nah itu yang pertama di atas tanah negara. Nah tadi yang saya bilang nih ada kaitannya. Di atas tanah negara atau tanah yang tidak bertuan, yang tadi saya sempat katakan bahwa tanah itu tidak memiliki hak milik kepada orang lain, dia tidak memiliki hak guna bangunan, hak pakai, dia termasuk tanah terlantar atau tanah HGB atau hak pakai yang sudah habis jangka waktunya dan itu dikembalikan kepada negara. Itu jangka waktunya dapat dilakukan sekaligus, jadi nggak usah kita perpanjang. Nah itu bisa dilakukan sekaligus 50 tahun setelah memperoleh sertifikat layak fungsi. Nah sertifikat layak fungsi ini teknis, jadi ada konsultan konstruksi yang melihat kelayakan dari fungsi gedung itu sendiri. Nah ketika dia lihat dari kelayakan konstruksinya itu bisa bertahan sampai 50 tahun, nah itu akan menjadi dasar untuk diterbitkannya hak di atas apartemen tersebut untuk jangka waktu 50 tahun. Jadi tidak usah diperpanjang 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, selanjutnya diperbarui 30 tahun. Jadi langsung dia dapat sekaligus jangka waktu akumulatif dengan paling lama waktu 50 tahun. Nah selanjutnya nih tadi nih di atas hak pengelolaan. Nah, makanya tadi saya bilang hak pengelolaan ini lebih menguntungkan lagi gitu kan. Nah karena jangka waktunya itu bisa sekaligus pemberian, perpanjangan dan pembaruan. Nah tadi kan di sini pemberiannya 30 tahun, perpanjangannya 20 tahun, pembaruannya itu 30 tahun. Nah itu bisa diskaliguskan selama memang dari sertifikat layak fungsinya itu memenuhi dengan waktu 80 tahun. Jadi ya pasti ini akan menjadi ya penawaran yang baik juga kepada buyer untuk jangka waktu yang 80 tahun dan 50 tahun. Nah itu yang untuk dari WNA sendiri. Nah, boleh langsung tanya nggak Pak? Ya boleh, siap. Oke, aku mau nanya dong. Nah ini kan biasanya kalau HGB itu kan memang pas diperpanjang bisa 30 tahun gitu. Nah itu berarti setelah udah mau habis, let's say baru diperpanjang lagi. Kalau dia langsung perpanjang ke 80 atau ke 50, memang bisa seperti itu ya. Kenapa nggak HGB semuanya langsung bisa diperpanjang ya? Kan maksudnya kayak di apartemen ya, itu kan PPSRS yang akan menentukan mereka akan bisa perpanjang atau enggak kan gitu ya. Betul. Nah kan nggak bisa dari awal bahwa ini udah pasti diperpanjang, even itu HGB murni kan, benar ya Pak? Itu kan haknya. Nah itu seperti apa Pak kalau dia langsung 50 gitu?
Nah itu balik lagi tadi ada setelah, makanya di sini kan di akhirnya setelah memperoleh sertifikat layak fungsi. Nah dari situ kan melihat dari sertifikasinya, ya kan, kelayakan gedung, fungsi gedungnya dan lain-lain gitu kan, dari konstruksinya apakah memang dia memang layak nggak untuk diberikan 50 tahun gitu kan. Karena di sini paling lama, artinya yang bisa diberikan itu 50 tahun, tapi nggak menentu ketika memang memenuhi persyaratannya hanya 30 tahun. Nah, dia akan mengikuti dari sertifikat layak fungsinya tadi. Seperti itu. Oke, thank you. Jadi ya memang itu tergantung dari teknisi developer yang bisa yang ini dan kontraktor dari apartemennya itu sendiri. Ketika dia memang membangun dengan konstruksi yang baik, yang memang bisa mendapatkan sertifikat layak fungsi yang dengan jangka waktu maksimal, nah itu akan bisa diberikan dengan jangka waktu sekian gitu. Jadi itu akan perlu dikonfirmasi juga kepada developernya. Nah tapi di sini yang perlu kita perhatikan, jadi nggak perlu kita perpanjangan gitu. Jadi enak. Nah terus peraturan pemerintah nih untuk hak pakai di atas tanah negara. Nah ini yang landed house tadi ada yang hak pakai, atau apartemen juga ada yang hak pakai. Nah ini kekurangannya kita harus perpanjang nih kalau hak pakai. Jadi 30, 20, 30, 30 pemberian, 20 perpanjangan, 30 di pembaruan. Jadi ya ribet lah, kita harus perpanjangan. Nah enaknya nih di setelah undang-undang Cipta Kerja, nah dulu kita 2 tahun sebelum habis, nah kita harus segera mengajukan perpanjangan, ya kan. Nah itu yang kekurangan juga nih di sebelum undang-undang Cipta Kerja. Nah jadi ketika 2 tahun sebelum habis kita nggak ngajuin perpanjangan, nah tadi tuh dibilang boros. Jadi itu bisa jadi salah satu alasan kita nggak bisa perpanjang lagi karena jangka waktunya udah lewat. Nah tapi ketika udah ada di Omnibus Law ini, terakhir jangka waktu kita mengajukan perpanjangan adalah sebelum habis jangka waktu dari hak bangunan kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita habis nih di tanggal 10 Desember, nah jadi masih bisa tuh kita perpanjang 1 Desember masih bisa. Nah kalau dulu 2 tahun nih hitungannya. Kalau 2 tahun berarti 2022. Kalau 2020 kita belum perpanjang, wah udah lewat gitu, nggak bisa lagi. Nah itu yang jadi itu kan, karena kan nggak semua orang tahu. Orang kan kebanyakan juga orang awam malah tahu apartemen itu sama dengan rumah tinggal biasa, landed house, ya kan, yang jangka waktunya itu seumur hidup. Tapi sebenarnya banyak yang belum paham itu gitu kan. Nah yang sebenarnya ya harusnya kita juga bisa kasih edukasi ke buyer gitu kan. Jangan nanti ketika ini yang disalahin kita gitu ya. Oke, sambil menunggu slide ada yang nanya. Oh iya, boleh kalian kita sambil jalan aja, nanti lupa nanti. Ya, oke, dari Mbak Rudi Sutanto Jipro, HGB ada jangka waktu, hak pakai juga ada jangka waktu. Beda secara signifikan antara HGB dan hak pakai. Mohon pencerahannya. Dikasih lampu aja kali Pak Lawyer ya. Anda. Nah, kalau perbedaan secara signifikan itu adalah perpanjangannya tadi. Nah, kalau di sini nih kita kasih lampunya nih. Nah, lampunya ini bentar ya. Lampunya itu sekaligus dengan jangka waktu akumulatif. Nah, di situ lampunya nih. Sekaligus dalam jangka waktu akumulatif. Nah, jadi kita untuk HGB itu nggak usah susah-susah nih, kita mau perpanjang, kita mau pembaruan. Jadi udah sekaligus nih dikasih, selama yang tadi saya bilang sertifikat layak fungsinya itu bisa untuk di jangka waktu maksimal gitu. Jadi ya perbedaan secara signifikannya seperti itu. Nah kalau ada beberapa juga
untuk ya mungkin ini apa namanya ada dari CIMB juga ya kan. Nah, setahu saya gitu kan untuk Bank Mandiri itu apa namanya kita mau ngajukan KPA atau KPR dengan alas hak pakai, nah itu agak lebih sulit itu daripada HGB gitu kan. Nah dari mereka dari sisi ininya juga apa namanya penelaah dari ininya apa namanya pertimbangan subjektivitas dari mereka gitu. Tapi sebenarnya secara aturan hukum mau itu HGB mau itu hak pakai, nah itu diperbolehkan sebagai jaminan apa namanya hak tanggungan. Nah tapi ya itu masing-masing pihak itu punya pandangan subjektivitas sendiri masing-masing. Nah maka dari itu terkadang dari pihak bank agak sulit menerima hak pakai sebagai menjadi hak tanggungan gitu untuk menjadi menerima fasilitas KPR atau KPA. Jadi seperti itu kira-kira. Pak Rudi, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa ditulis kalau kurang puas, ya kan? Memang agak membingungkan memang. Mungkin maksudnya gini kali ya. Kalau saya di lapangan sih, HGB di atas HPL, HGB di atas tanah, HGB murni, HGB murni, ya kan? Nah gitu. Jadi terus kalau HGB di atas tanah HPL itu kan lebih ke tadi Bawa bilang ya government. Kalau yang HGB murni memang pemerintah swasta punya langsung ya jadi atas nama si PT. Nah mungkin kalau hak pakai, nah ini yang tahu saya sih gitu ya, hak pakai itu kan sebenarnya hak yang paling rendah ya yang diberikan untuk warga negara asing. Nah biasanya kalau dia beli rumah SHM ke dianya cuma jadi sertifikat hak pakai gitu kan ya. Betul. Nah mungkin nggak tahu ya itu beneran. Betul Dok, betul. Ya udah ini nih udah pro banget nih apa ya. Iya. Enggak, jadi pernah ada transaksi Pak. Jadi dia ngomong kalau dia single, ya kan. Nah dia wanita single. Pas udah selesai tanda tangan jebret gitu. Terus dia ngomong 1 menit di depan notaris. Sebenarnya saya udah kawin sama orang asing. Semua langsung mau pingsan. Bu, serius iya. Tenang, kakak saya nggak diganti. Jadi saya tetap ini. Oh, ibu tahu ya Kak bisa jadi hak pakai. Iya, makanya saya pada ribet sih. Kakak, astaga, panik atau. Akhirnya kalau sekarang nggak ada masalah. Itu tahun berapa itu, Bu Ros? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lalu kali ya. Iya, sebelum PP 2015 tadi itu pasti. Aduh, nggak tahu Mas. Sebelum kamu mengenal aku kayaknya. Iya. Gitu. Oh, jadi kalau sekarang nggak ada masalah? Gimana tuh Pak maksudnya? Nggak ada masalah sekarang. Jadi orang asing itu bisa beli beli tanah itu di atas HGB gitu kan. Nah karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, nah secara teori itu mengenal asas pemisahan horizontal. Nah karena kan tadi kan dasar filosofis kita kan bumi air dan kekayaan alam di dalamnya digunakan untuk dikuasai oleh negara, digunakan untuk kemakmuran rakyat gitu kan. Nah kalau sekarang udah ada asas pemisahan horizontal, jadi tanah sama bangunan di atasnya itu secara kita melihat di atas sertifikat atau secara yuridis, nah itu terpisah. Jadi dianggap orang asing itu nggak punya tanah di atas apartemen itu, dia hanya dikasih hak ruang. Nah maka dari itu HGB sudah bisa digunakan oleh orang asing di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi nggak perlu kita rubah-rubah ke hak pakai gitu. Siapa yang malam-malam ditelepon? Beb, kamu kok nggak balas WA aku? Siapa yang manggil dia Beb? Enggak, oke. Oh jadi dia tidak turun ya? Wah ini menarik nih. Jadi benar-benar HGB. Nah langsung ditanya nih. Ini benar-benar aku suka banget sama peserta Property Talk. Nyambung dia kalau malam-malam. Tadi dibilang WNA bisa memiliki aset HGB. Jadi HGB bisa atas nama WNA ya Pak. Langsung lo nyamber dia. Dibalas sama Pak Rudi. Nah, harus lihat. Jadi
nggak Oke. semua HGB bisa WNA, hanya apartemen gitu kan, dan rumah susun yang apartemen yang komersial yang bisa WNA, ya kan. Nah kalau misalnya kita mau bangun pabrik gitu kan, kita mau bangun pabrik di atas tanah HGB, ya kan. Nah itu nggak bisa untuk WNA, ya kan. Nah HGB yang bisa untuk WNA itu catatan khususnya adalah rumah susun atau apartemen. Jadi nggak semua HGB.